Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfina Lutfi Zakiyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, NPM 21801011171. Di sini saya akan menguraikan sedikit pemahaman saya terkait materi penelitian pengembangan, yang mana di sini yaitu konsep dasar penelitian pengembangan atau yang bisa disebut dengan R&D atau Research and Development. Nah, yang pertama yaitu definisi dari penelitian pengembangan sendiri menurut Bock and Gall tahun 1983, yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, maksud di sini mengembangkan produk yaitu berupa memperbarui produk yang ada atau menciptakan produk baru. Nah, yang pengertian dari memvalidasi produk sendiri yaitu berarti produk itu telah ada dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validalitas produk tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari penelitian pengembangan atau R&D. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Jadi dalam penelitian pengembangan ini ada jenis-jenis, yaitu diantaranya dalam bidang, yaitu ada akademis, profesional, dan institusional. Selanjutnya jenis-jenis penelitian yang kaitannya dengan tujuan, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Dan ada dalam metode, dalam tingkat eksplanasi, dan jenis penelitian berdasarkan waktu. Nah, selanjutnya yaitu R&D sebagai konektor. Jadi di sini maksudnya yaitu R&D sebagai penyambung antara basic research dan applied research. Nah, basic research sendiri ini artinya yaitu penelitian dasar. Arah dan tujuannya untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, basic research ini lebih banyak menjelaskan secara deskripsional. Sedangkan yang applied research ini berupa penerapan penelitian. Jadi maksudnya begini, pada saat kita melakukan R&D itu, kita membutuhkan bagaimana kita bisa menganalisis kebutuhan yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Jadi kita menganalisis kebutuhan itu, kita butuh beberapa deskripsional. Nah, inilah yang dinamakan dengan basic research. Jadi basic research ini lebih banyak menjelaskan secara deskripsional. Nah, selanjutnya setelah dari basic research, R&D ini akan mengarahkan ke applied research, yang mana di situ akan penerapan penelitian akan dilakukan uji validasi, uji produk, dan lain-lain. Jadi applied research di situ melakukan berbagai uji validasi produk. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang tahapan penelitian dan pengembangan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, untuk melaksanakan R&D sendiri kita terlebih dahulu diperlukan analisis kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan produk hipotetik yang selanjutnya akan dilakukan eksperimen. Nah, di situ ada uji coba kevalidan produk, eksperimen, revisi, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu applied. Jadi setelah melakukan berbagai macam uji coba, maka jika produk sudah teruji maka dilakukan apply. Yang selanjutnya yaitu metode R&D. Itu ada 3. Yang pertama itu deskriptif. Ini maksudnya digunakan dalam studi awal menghimpun data sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kita melihat kondisi yang ada pada produk tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluatif. Evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Nah, yang ketiga yaitu eksperimen. Eksperimen ini berarti digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Nah, di eksperimen ini ada 2 kelas, yaitu
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yang tujuan R&D sendiri yaitu menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan diri suatu produk menjadi berkembang dan memberikan kemanfaatan pada situasi ke depan. Nah, dalam menentukan tujuan R&D, tujuan ini berkaitan dengan masalah apa yang akan diselesaikan. Jadi untuk menetapkan tujuan, kita harus mengetahui dulu masalah yang akan dipecahkan apa. Setelah kita mengetahui masalah apa yang akan dipecahkan, maka nanti kita akan menghasilkan tujuan yang akan dicapai itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu karakteristik R&D, yaitu 1. Masalah, 2. Pengembangan modul, 3. Pengembangan produk, dan 4. Proses pengembangan. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah R&D. Jadi yang pertama yaitu meneliti dan menghimpun informasi. Jadi kita mencari sebanyak-banyaknya berbagai informasi. Terus yang kedua, merancang suatu produk, lalu menguji cobakan produk tersebut pada ahli. Nah, ketika menguji cobakan pada ahli itu, nanti peneliti akan mendapatkan saran-saran dan masukan dari para ahli tersebut. Selanjutnya, uji coba produk terbatas subjek. Selanjutnya, merevisi produk, lalu uji coba besar dalam skala luas, lalu revisi produk secara operasional, uji coba produk secara operasional, final product revision, dan diseminasikan dan diaplikasikan. Jadi dalam langkah-langkah R&D ini pasti akan banyak uji coba revisi seperti itu, sampai nanti di akhir akan diseminasikan dan diaplikasikan pada bidang tersebut. Sekian uraian pemahaman saya terkait materi penelitian pengembangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.